Pemirsa, kita masih dalam diskusi benarkah MK melegalkan zina dan LGBT. Sekarang saya mau dengar dari Romo Pransmadissuseno. Langsung aja Romo, langsung aja. Terima kasih. Pertama mengenai Mahkamah Konstitusi, saya tentu berpendapat mereka sangat tepat dan tidak bisa memutuskan lain. Saya heran dengan 4 suara yang tidak setuju. Membuat undang-undang adalah tugas Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan Mahkamah Konstitusi, bahwa mereka di dalam hal KTP menyuruh perubahan itu kan untuk menghapus sebuah diskriminasi, tetapi memperketat suatu norma hukum bukan tugas, menurut saya bukan tugas Mahkamah Konstitusi. Mengenai materi itu sendiri, Gereja Katolik, saya tidak bicara atas nama Gereja Katolik, tapi sebagai orang Katolik yang sudah 81 tahun dalam gereja ini, jadi sedikit mengerti bagaimana mereka berpikir. Di Gereja Katolik selalu berlaku bahwa hubungan seks yang dapat dibenarkan hanyalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan di dalam rangka suatu perkawinan yang sah. Akan tetapi dengan aplaus terlalu cepat, karena dalam 30 tahun terakhir ada perkembangan. Perkembangannya mulai dengan menyadari bahwa orientasi homoseks, jadi pada sejenis itu pada umumnya bukan dibikin, tetapi sesuatu yang alami. Orang mengalaminya sering dengan kaget sekali bahwa daripada laki-laki, daripada tertarik pada perempuan, dia kok tertarik pada laki-laki. Di situ lalu dalam Gereja Katolik sudah lama ada wacana bahwa orang-orang homoseks tidak boleh didiskriminasi, apalagi diintimidasi atau sebagainya. Jadi dalam hidup biasa mereka diperlakukan sama seperti semua orang diperlakukan. Tentu lalu muncul juga pertanyaan, kalau memang secara alami ada kecenderungan seksual yang tidak normal, yaitu pada sejenis, padahal alam itu diciptakan Tuhan, apakah homoseksualitas itu begitu saja bisa dianggap sesuatu yang terkutuk pada Tuhan? Apakah dapat itu muncul sebagai pertanyaan? Ajaran gereja belum berubah, tapi muncul sebagai pertanyaan, apakah bisa dituntut bahwa orang-orang homoseks tidak boleh mempunyai kasih seksual karena kecenderungan seksual dengan sejenis. Itu masih sesuatu yang terbuka. Yang sangat menarik itu 2 tahun yang lalu Paus Fransiskus di dalam pesawat terbang, dalam konferensi pers, ditanyai oleh wartawan bagaimana dia menilai suatu kasus homoseks. Dan Fransiskus memberi jawaban yang menjadi sangat termasyhur, siapa saya untuk menilainya. Jadi dia menolak untuk mengatakan yang dulu pasti dikatakan bahwa itu tentu dosa. Ajaran ini tidak berubah. Masih ada satu poin yang saya kira penting juga di Katolik dilihat, ada perbedaan antara hukum dan moralitas. Tentu banyak hukum, jadi undang-undang
menyangkut hal yang juga tidak bermoral. Misalnya tidak boleh membunuh, itu bukan hanya larangan hukum tetapi juga larangan moralitas. Tetapi ada anggapan yang cukup umum bahwa sesuatu yang dilakukan oleh dua orang dewasa secara sukarela di belakang pintu yang tertutup tidak menjadi hak negara untuk dicampuri. Jadi mengkriminalisasikan sesuatu yang dibuat dua orang sendiri atas kehendak sendiri mungkin merupakan dosa, dan ya apakah mereka nanti masuk neraka atau tidak itu urusan mereka sendiri. Tetapi negara jangan mengkriminalkan hal yang melulu antara dua orang itu dan tidak keluar. Mungkin ini saja dari saya. Romo tadi mengatakan ada wacana yang berkembang di gereja Katolik. Dan bahkan Paus sendiri tadi merasa tidak berhak menilai. Bagaimana menjelaskan Kitab Perjanjian bab 19 ayat 23 sampai 29 terhadap oleh gereja Katolik sekarang? Tidak perjanjian lama, apa perjanjian baru? Perjanjian lama yang kitab perjanjian, tapi dalam perjanjian baru juga ada yang sama. Semua ayat di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru terus-menerus harus didalami oleh gereja untuk mengerti apa yang betul-betul menjadi maksudnya. Misalnya jelas sekali Paulus menganggap homoseks sebagai sesuatu yang terkutuk, itu jelas sekali. Tetapi Paulus tentu juga belum punya pengetahuan kita sekarang mengenai latar belakang dan sebagainya. Dari gereja Katolik di situ berpendapat bahwa ajarannya terus harus direfleksikan kembali atas dasar iman, justru supaya tidak membeku pada sesuatu yang barangkali tidak dimaksud. Baik, karena ketika persoalan yang sama kita diskusikan di ILC ini, Romo Beni ketika itu mengatakan bahwa sekarang sampai kapanpun gereja Katolik tidak bisa menerima homoseksual. Romo Beni. Saya kira itu yang mungkin dia maksud adalah perkawinan homoseks. Oh, perkawinan. Saya kira dalam hal ini ada pendapat bahwa memang hubungan antara dua laki-laki atau perempuan tidak mungkin sama dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, karena hubungan laki-laki dan perempuan itulah mempunyai fungsi untuk melanjutkan umat manusia, untuk menyediakan suatu lingkungan sosial di mana anak bisa menjadi orang. Jadi dalam arti ini kecenderungan yang sekarang di Barat ada same, itu tidak same, yang tidak sama tidak bisa diperlakukan sama. Jadi kira-kira secara doktrin tetap itu terlarang, tapi gereja Katolik tidak setuju kalau itu jadi hukum negara. Itu jelas gereja Katolik tidak akan menuntut kriminalisasi, tapi berarti juga bahwa gereja Katolik sekarang lebih lunak kalau misalnya orang yang punya hubungan homoseks ikut di dalam kehidupan gereja, termasuk ikut misa dan sebagainya. Dan di situ sebetulnya situasi tidak jelas, ada di gereja sendiri pertentangan juga. Ada perdebatan di dalam. Misalnya di Afrika itu mereka sangat menentang itu. Baik, Romo, sekarang kita ke Ahmad Yani. Ya, terima kasih, Bang.
Pertama saya kira putusan Mahkamah Konstitusi ini memang setelah dibacakan dengan alasan yang menurut saya kontradiktif juga, tidak konsisten. Kalau kita lacak dari 5 hakim yang menolak ini, 3 hakim itu bahkan bukan memberikan tafsiran yang lebih luas, 3 hakim itu pernah juga membentuk norma. Dari 3 hakim itu yaitu Ibu Maria Parida, Pak Hartoyo, dan Pak Dewa Gede Palguna. Dia membentuk norma. Norma itu jelas, yaitu izin anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak kala ada masalah hukum yang di dalam norma yang lama harus melalui izin MKD, MK membuat norma baru yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi karena MK tidak punya kewenangan membuat norma. Dia buat norma, izin itu dipindahkan dari MKD ke izin presiden. Kalau kita mau melacak lagi, banyak putusan-putusan MK itu yang membentuk norma. Saya sudah menginventarisasi itu ada lebih kurang, yang saya temukan lebih kurang 25 putusan. Kita lihat juga ada putusan Mahkamah Konstitusi itu pada waktu masalah pemilihan kepala daerah. Sebelumnya undang-undang mengatur bahwa kepala daerah incumbent yang mau maju, dia harus berhenti 6 bulan sebelum proses pemilihan. Diajukan judicial review oleh salah satu gubernur dari Lampung. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak harus berhenti, tapi cukup cuti. Juga dengan membuat norma baru sama-sama dijadikan objek juga saya kira dalam diskusi kita di Indonesia Lawyer Club ini, malah memperluas objek pra peradilan yang secara KUHP setelah dilimitatif, tapi MK mengatakan penetapan tersangka boleh menjadi objek pra peradilan. Nah, menurut saya ini menjadi inkonsistensi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari apa yang diputuskan tadi yang saya kemukakan tentang izin pemilihan anggota DPR itu daya dasarnya jauh tidak begitu dasar. Tapi kalau pasal 284 ini, Bang Karni, yang sedang diuji oleh ibu-ibu kita ini menurut saya, ini apalagi setelah dikemukakan juga oleh ibu-ibu tadi menyatakan, hampir hakim itu menyatakan bahwa ini pertentangan, pertarungan, pertempuran ideologis. Pasal 284 ini adalah, kalau kita lihat secara filosofisnya, menurut saya ini adalah pasal-pasal yang betul-betul liberalisme seperti itu. MK memberikan jalan keluar, saya kira, mengkonsolidasi paham-paham liberalisme ini untuk di Indonesia. Itu jauh lebih dasar yang dilakukan oleh MK itu daripada memberikan tafsir atau membentuk norma DPR hanya diperiksa presiden. Kenapa hal-hal yang seperti ini MK membuat norma baru? Kenapa hal-hal yang mendasar dan fundamental MK tidak mengambil sikap yang seperti itu? Nah, kalau kita mau lihat lagi pasal 28, ya kan, tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dalam konteks perkawinan yang sah, pertanyaan saya, apakah perkawinan kalau sejenis tadi bisa melahirkan keturunan laki-laki dengan laki-laki? Apakah ada ilmu baru sekarang, ilmu kedokteran baru, laki-laki kawin sama laki akan melahirkan keturunan? Saya belum tahu itu, saya belum dapat tahu ilmunya seperti itu. Nah, menurut saya ini menjadi serius sesungguhnya. MK kita sendiri ini menjadi serius. Tadi Ustadz Zainul juga mengatakan pada waktu gugatannya Maisa Mukhtar, tidak hanya bertentangan menurut saya pengangkatan anak di luar perkawinan dari hukum-hukum Islam, tapi dengan perdata Barat pun, hukum perdata Barat pun dia bertentangan seperti itu. Nah, kalau kita melihat tadi sebagaimana dikemukakan bahwa hukum tidak boleh bersumber pada agama, konstitusi kita jelas menyatakan bahwa nilai-nilai norma agama itu bisa dijadikan sandaran hukum. Itu konstitusi kita. Tadi Bang Karni juga sudah mengatakan sumber hukum kita di Indonesia ini adalah sumber hukum kita, salah satunya adalah hukum Islam menjadi sumber hukum. Di samping perdata Barat dan hukum adat. Itu sumber hukum yang hidup. Nah, kalau nilai-nilai hukum yang hidup ini di MK terus dinyatakan bahwa dia tidak punya alasan dan tidak punya kewenangan, ini yang menurut saya
Bukan persoalannya, argumentasi yang dibuat yang seperti itu yang menjadi persoalan saya seperti itu. Konsistensi dan persoalan, oleh karena itu menurut saya memang MK ini menjadi problem. Ya kan? Nah, pasal 20 ayat 1 itu memang jelas bahwa pembentuk undang-undang, kekuasaan pembentuk undang itu ada di DPR. Saya menentang, memang dari awal saya menentang bahwa MK tidak boleh, karena tadi Bang Karni sudah menyatakan bahwa dia negatif legislator. Tapi fakta banyak sekali. Bahkan kan zamannya Pak Mahfud juga, ya kan, mengendos bahwa progresif, ya kan, responsif, ya kan. Banyak yang diterobos. Kalau kita lihat ini undang-undang tentang pilkada awalnya kan sengketa angka-angka, muncul istilah baru TSM, terstruktur, sistematik, masif. Kan MK juga yang mau hal-hal seperti itu. Nah, dari tadi saya lihat dari yang saya sebutkan ada 3 hakim ini yang jelas-jelas inkonsistensi. Bagaimana sikap hakim yang tetap putusan yang lain dia lakukan hal ini terhadap putusan ini seperti ini. Ini kan menunjukkan bahwa integritas hakim ini pun harus kita pertanyakan seperti itu. Nah, memang akhirnya ada 2. Saya setuju dengan Pak Repi dalam dialog saya tonton juga di TV One, ya kan. Ada 2 pintu aja sekarang ini, ya kan. Pintu presiden yang bisa cepat mengeluarkan Perpu, kita lihat, kita tunggu saja. Apakah sensitif presiden juga sama dengan aspirasi yang banyak atau DPR? Kalau DPR memang panjang. Periode yang lalu kita sudah menyelesaikan buku 1. Saya nggak tahu sekarang ini perkembangan nih Pak Muzakir yang bagian dari pemerintah. Apakah pasal-pasal ini yang sudah dimasukkan ini sudah diketok juga? Ini kan masuk buku kedua ini. Nah, tahun depan udah 2018. Ya, Maret, April orang udah sibuk pemilu. Udah sibuk masing-masing anggota dewan udah mau kampanye. Ini udah tidak mungkin selesai. Untuk periodisasi ini tidak mungkin selesai dilakukan legislative review. Oleh karena itu ya presiden lah, ya kan. Ya kita tunggu saja apakah Pak Jokowi ini menangkap bahaya yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh ibu-ibu. Sayangnya dari kawan-kawan yang memberikan dukungan yang seperti ini tidak memberikan data. Kan dia mengatakan tidak seperti itu, medis juga tidak, tapi tidak memberikan data. Hanya kira-kira, kan kita tidak bisa membuat menjadi pedoman kita asumsi-asumsi dan kira-kira seperti itu. Kalau memang seperti itu tunjuk dong data. Ya kan, bandingkan data demi data, data adu data. Ibu-ibu itu sudah memberikan data sedemikian rupa. Ini dengan asumsi-asumsi. Dan ini yang saya lihat dari kawan-kawan kita ini, ya kan, saya menghargai lah kelompok-kelompok ini selalu yang seperti itu. Dan ini gerakan ini, Pak Karni, saya melihat tak kalah berhadapan dengan yang nama isu-isu yang bersifat dunia dan ini paham-paham seperti itu lemah. Tidak hanya MK, DPR pun akan lemah. Tak ada isu undang-undang ini menyangkut kepentingan-kepentingan global, lemah, terkapar. DPR bisa terkapar dan MK pun bisa terkapar seperti itu. Baik. Terima kasih. Sekarang Pak Muzakir. Terima kasih Pak Karni. Yang tadi sudah disampaikan menurut saya semuanya menarik. Dari MK saya kira analisis saya sama seperti itu. Yang pertama itu kan ada sidang pemeriksaan pendahuluan. Kalau itu adalah sebagai kompetensi absolut, seharusnya pada saat itu sudah di-cut pada saat itu. Gitu. Sehingga apa ada semacam putusan selah juga? Ya, Pak. Makanya di situ kan ada bagian yang pertama kan diperiksa beberapa kali untuk diperbaiki dan seterusnya. Tapi kalau dilihat dari itu sudah kompetensi absolut tidak masuk, ya kan berarti harus berhenti sampai di situ, Pak. Energi tidak habis, gitu. Ini sudah 20 kali sidang, Pak. Kesannya ini kan sudah 20 kali sidang, semua ahli kerahkan dan semua pihak masuk semuanya, tapi ujung terakhir kompetensi absolut. Ya. Ada apa kok kompetensi absolut lahir di bagian belakang ini? Jadi pertanyaan pokoknya itu. Yang kedua, ini yang menarik tadi saya sependapat dengan Pak Yani tadi yang disebutkan seperti itu. Ketika pertama-tama MK melakukan pengujian, ketika ada pengujian pada sesi A, putusannya A, sebut saja begitu.
Tapi pada sesi yang lain pasal yang sama itu adalah sesi B, loh kok putusannya B, padahal norma yang sama. Saya akhirnya pada saat itu mengkritik kepada MK, metodologi apa yang dipakai untuk menguji konstitusionalitas atau menguji material dari norma yang ada dalam undang-undang dan norma dasar dalam Undang-Undang Dasar 45. Disitulah Pak Karni, kalau terjadi perbedaan pendapat tadi, membuat norma, tidak boleh membuat norma dan sebagainya. Fakta menunjukkan dia membuat norma. Gitu ya. Bahkan norma yang paling dahsyat pada saat itu justru menurut saya putusan inkonstitusional juga. Ketika pengadilan tipikor diuji, dinyatakan inkonstitusional. Tapi berlakunya inkonstitusional adalah 3 tahun kemudian. Perintahlah mahkamah 3 tahun harus sudah ada pengadilan tipikor. Nah pertanyaannya, kalau inkonstitusional diberlakukan nanti setelah 3 tahun, selama 3 tahun itu konstitusional atau tidak? Dikatakan itu konstitusional. Ini kan membingungkan juga, ini metodologinya apa yang seperti ini? Itu ibaratnya saya katakan pada saat itu bahwa kalau ada seorang suami istri menguji apakah nikah sah itu sah atau tidak, tidak sah, berlaku 3 tahun yang akan datang putusan ini. Nah pertanyaannya, kalau dia melakukan hubungan seksual sah atau tidak? Jawabannya sesungguhnya anak semester 1 saya tanya Pak, baru PIH, ini putusan gimana? Oh tidak benar itu Pak, nggak logik dalam bahasanya. Itu sumbernya dari mana? Saya ingin saya sampaikan tadi, Mahkamah Konstitusi mestinya punya metodologi namanya adalah ilmu tafsir konstitusi. Supaya tafsirnya itu baku, normanya baku, semuanya baku. Sehingga orang menguji itu jelas, teknik logikanya, pengujiannya itu jelas. Kalau itu tidak punya ilmu tafsir yang baku tentang tafsir konstitusi, ya menurut saya seperti yang dikritik teman-teman semuanya tadi bahwa putusannya kok beda-beda. Mungkin majelisnya berbeda, nanti putusannya berbeda lagi. Ya, saya minta maaf, pengalaman saya menjadi ahli, pernah satu pasal itu 4 kali menjadi ahli, putusannya berbeda-beda. Ya. Jadi agak bingung juga kita lihatnya. Itu yang pertama Pak Karni. Jadi harus ada untuk masa depan ini adalah ada namanya ilmu tafsir konstitusi. Mungkin sekarang sudah ada tapi belum dibakukan lah. Supaya ahli pun juga membahas yang sama, metodologinya sama begitu. Supaya ada ruang di mana kita berdebat itu dalam ruang ring yang sama lah begitu ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan Pak Karni terkait dengan pasal pokok pengujian pasal 284. Mestinya mahkamah juga membaca, saya yakin itu sudah membaca. Pasal 284 itu kan delik yang terkait dengan masalah perselingkuhan ya. Itu rujukannya kan itu pasal, kalau tidak salah pasal 27 BW. Dan sekarang sudah ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang masalah perkawinan. Ini mau dan tidak mau harus diinterpretasi berdasarkan hukum perkawinan yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kalau itu tidak permohonan ini ditolak tanpa menghubungkan undang-undang baru ini, menurut saya agak menyulitkan. Paling tidak di antara pasal ada yang dikabulkan. Satunya yang dikabulkan adalah pasal 284, Pak. Supaya klop lah begitu. Jadi undang-undang perkawinan on sebagai dasar hukum sekaligus interpretasi terhadap pasal 284. Karena bukan pada BW-nya. Karena kita yang berlaku sekarang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah atas dasar itu menurut analisis saya, kebetulan saya bagian yang di sini itu saya mencoba mencermati dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 inilah sebagai dasar yang disebut sebagai membangun keluarga yang ideal. Jadi patokannya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dalam bidang masalah seksual dan sebagainya, mengerucut kepada prinsip dasar norma perkawinan yang ideal adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dari atas dasar itulah menurut saya Pak Karni, maka konstruksi logik hukum harus ditarik dari pasal Undang-Undang perkawinan, terutama pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Nah oleh sebab itu disitulah kita berbicara dalam konteks negara Republik Indonesia, semestinya perkawinan yang benar itu seperti apa. Yang kedua adalah hubungan seksual dalam perkawinan itu yang sah seperti apa, sekaligus penyimpangan seksual itu seperti apa. Ini adalah undang-undang perkawinan. Kalau boleh saya jelaskan dalam konteks ini, secara prinsip hukum, pintu satu-satunya masuk dalam konteks melakukan hubungan seksual adalah undang-undang perkawinan, terutama pasal 2 ayat 1.
Artinya apa? Tanpa melalui itu ya sesungguhnya itu penyimpangan-penyimpangan semua. Nah persoalannya adalah bagaimana pendekatannya? Apakah itu dengan hukum pidana atau dengan norma hukum yang lain? Tapi prinsipnya dalam satu hukum sistem hukum di sini untuk menegakkan nilai hukum perkawinan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 semestinya perbuatan penyimpangan itu dilarang. Perkaranya bagaimana menegakkan hukum itu kan urusan teknik. Artinya apa? Bisa juga hukum pidana diperankan sebagai ultimum remedium. Harus ada pendekatan-pendekatan yang sudah disampaikan tadi. Karena apa? Karena timbulnya bahaya, karena kalau misalnya terjadi seperti itu, kalau berdasarkan konstruksi Undang-Undang Nomor 1 74, itu akan membahayakan umat manusia di masa yang akan datang. Itu satu. Jadi kalau gitu kejahatan berat sesungguhnya Pak Karni. Karena yang disasar adalah umat di masa yang akan datang. Sekarang kita pikir logik Pak Karni. Jadi kalau ada hubungan seksual di luar nikah, kemudian hamil, Mahkamah Konstitusi membuat satu putusan. Walaupun saya tidak sependapat juga, tetapi ingat di situ, itu anak lahir di luar nikah dan seterusnya itu melekat pada, ini maaf, secara sosial sudah melekat pada anak itu, bukan hanya sehari dua hari Pak, seumur hidup anak tersebut. Ini kan kejahatannya yang enak orang tuanya atau sebut saja orang tua biologisnya, yang menderita anaknya selama seumur hidup itu. Kalau usianya 70 tahun, selama 70 tahun itulah mereka menderita. Oleh sebab itu Pak Karni, saya ingin katakan begini, jadi kita tidak boleh alergi dengan agama, tidak boleh. Dalam membangun sistem hukum nasional tidak boleh alergi terhadap agama. Kita bisa lihat misalnya dalam Undang-Undang Dasar kita disebutkan, dalam Undang-Undang Dasar kita dan juga dalam peraturan yang lain, terutama Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dikatakan begini, Pak. Pancasila sebagai sumber pembentukan hukum nasional Indonesia. Kalau Pancasila sebagai sumber pembentukan hukum negara Indonesia, itu artinya sumbernya adalah nilainya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sumbernya dari mana? Ya dari agama-agama. Gitu. Dari agama-agama itulah masuk ke dalamnya mengisi nilai-nilai hukum yang ada dalam sistem hukum nasional Indonesia. Saya agak tertarik Pak, tadi Pak Yani mengatakan kenapa kalau asing, sebut saja sumber-sumber konvenan-konvenan itu gempita sekali di sini. Mestinya kalau kita mau konsisten dengan ini, konvenan-konvenan itu masuk ke Indonesia harus melalui sistem hukum Indonesia, disaring dengan nilai Pancasila gitu. Barulah kemudian masuk disaring lagi Undang-Undang Dasar. Ya. Maaf saya ralat, pertama itu dari Pancasila, yang kedua dari pembukaan, baru yang ketiga dari norma dasar Undang-Undang Dasar 45, barulah masuk undang-undang. Jangan melewat samping Pak, kalau lewat samping norma-norma konvenan-konvenan masuk lewat bawah sehingga tidak dicantolkan ke atas. Sehingga terjadilah menurut saya konflik nilai yang menurut saya dari norma-norma yang dibawa tanpa disaring melalui Pancasila, lahirlah konflik nilai ini. Ya, tapi kalau ini kan belum ada masuk lewat konvenan soal LGBT dan... Iya sama juga Pak, dalam konteks hak asasi manusia juga sama. Bahkan studi kajian saya mengenai masalah seksual, ini menarik juga. Ada yang mengatakan seksual itu tidak boleh, ada yang boleh, ada yang sekarang dan seterusnya. Bapak kan ikut di RUU pidana yang akan datang. Baik. Masuk tidak ini di pidana yang akan datang? Yang itu yang ingin saya sampaikan. Bahwa ketika berbicara tentang masalah norma-norma yang tadi berdasarkan hukum perkawinan, Undang-Undang Dasar 45, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila dan seterusnya, lahirlah konstruksi hukum. Berdasarkan dokumen atau riset penelitian yang sudah dilakukan sudah lama, akhirnya KUHP itu mengatur beberapa hal. Yang pertama adalah delik zina, ya, itu sudah diatur sedemikian rupa, sedemikian rinci, sehingga bentuknya itu ada 4 Pak. Jadi yang satunya seperti di dalam pasal 284, selebihnya itu pasangan-pasangan semuanya diatur. Jadi ada 4 bentuk zina yang dilarang dalam konteks ini. Yang kedua kalau tadi masalah perkosaan tadi juga sudah masuk semuanya. Bisa perkosaan itu yang penting dia ada tindak pidana perkosaan, termasuk juga marital rape, itu juga masuk di dalamnya. Jadi kita kalau KUHP kita menurut saya lebih lengkap lagi dan mengadopsi dari beberapa undang-undang di luar KUHP. Yang terkait dengan masalah perbuatan cabul masuk juga, dan yang terkait dengan kumpul kebo masuk juga. Ini dulu kumpul kebo dikumpulkan dari riset juga Pak, seminar di daerah-daerah, dan disimpulkan bahwa kumpul kebo itu tidak boleh karena masyarakat menolak dalam satu konteks ini. Dengan reaksi-reaksi yang
reaksi-reaksi yang uncontrolled begitu ya, dengan mengarak bugil dan sebagainya, maka kemarin disistematisir. Nggak boleh ngarak bugil, dimasukkan melalui sistem peradilan pidana, maka polisi profesional akan merasionalisasi proses itu, tidak boleh bertindak sendiri, tapi polisi tidak boleh juga itu melakukan tindakan yang ikut emosi dari masyarakat. Maka profesional dia. Nah, yang berikutnya masalah itu memang ada sedikit ya terkait dengan masalah apa yang dimohonkan itu, perbuatan cabul yang dimaknai sebagai homoseksual ya. Kita homoseksual itu baru mengatur tentang objeknya adalah anak. Yang objek dewasa belum masuk di situ. Lagi dipikirkan apakah perlu masuk atau tidak dan sebagainya. Tapi dengan catatan Pak Karni, jadi ada alternatif penyelesaian. Memang tadi seperti digambarkan tadi bahwa ya pidana dalam konteks tertentu yang bisa ultimum remedium, dalam konteks yang lain bisa primum remedium. Itu tergantung kebutuhan dalam kehidupan masyarakat kita. Begitu Pak Karni. Baik, Pak Hatim. Pak Mirsa, sebenarnya ini cerita lama. Seorang bernama Alan Turing di Inggris pada Perang Dunia Kedua, dia menemukan mesin Enigma. Dengan mesin itu kerajaan Inggris bisa memecahkan kode sandi Jerman. Jadi mereka bisa tahu kapal Jerman ada di mana, mau kemana. Dan karena jasa si Alan Turing ini, Inggris memenangkan peperangan melawan Jerman. Salah satu andilnya jaksa dari si Alan. Namun karena dia jadi terkenal, akhirnya ketahuan bahwa dia ini sebetulnya gay atau homoseksual. Dan ketika itu gay itu dianggap sebagai penyakit. Alan disuntik, dikebiri. Akibatnya dia depresi. Dan karena depresi, ujungnya dia makan apel pakai sianida dan dia meninggal karena bunuh diri. Bagaimana menafsirkan cerita ini, saya serahkan kepada pemirsa. Kita rehat sejenak.